ini kami akan membahas tentang anak cerdas berbakat. Yang pertama yang akan kami bahas adalah pengertian dari anak cerdas berbakat. Yang kedua, ada ciri-ciri atau karakteristik dari anak cerdas berbakat. Yang ketiga adalah identifikasi anak cerdas berbakat. Yang keempat adalah penyelenggaraan pendidikan bagi anak cerdas berbakat. Nah, sebelum berangkat, ada baiknya kalian untuk like, komen, dan subscribe video kali ini. Dan kalau perlu kalian share ke semua sosial media yang kalian punya. Hai, kali ini saya akan menjelaskan poin yang pertama, yaitu pengertian dari anak cerdas dan berbakat. Nah, yang pertama menurut para ahli, menurut dari Clark pada tahun 1988, pada bukunya di halaman yang ke-6, ia menyebutkan bahwasannya anak cerdas yang berbakat itu adalah anak yang memiliki taraf intelijensi yang tinggi, kreativitas yang tinggi, dan ini mampu menjadi anak yang sukses dan kreatif bagi karirnya di masa depan. Pada anak cerdas dan berbakat ini, anak ini harus atau punya kegiatan yang beda daripada umumnya di sekolah. Kenapa dikatakan seperti ini? Supaya si anak mampu mengembangkan kemampuan intelijensi yang dimiliki dia ataupun kreativitas yang dimilikinya. Lalu menurut yang kedua itu menurut Wessler, ia menyebutkan bahwasannya anak cerdas dan berbakat ini adalah anak yang memiliki taraf intelijensi yang tinggi, yang dimana sekitar 130 atau lebih. Jadi dari kedua kesimpulan ini dapat kita simpulkan bahwa anak cerdas dan berbakat ini adalah anak yang memiliki taraf intelijensi yang tinggi dan kreativitas yang tinggi. Pada anak cerdas dan berbakat ini kita memerlukan program khusus, di mana pada program khusus itu dia supaya bisa mengembangkan bakat atau kemampuan khususnya itu. Adapun ciri-ciri atau karakteristik anak cerdas berbakat, yang pertama mengumpulkan informasi secara detail dan jelas. Yang kedua, rasa ketertarikan yang luas dalam berbagai bidang. Yang ketiga, kemampuan mendengarkan orang lain. Yang keempat, berbakat di bidang seni. Yang kelima, memperlihatkan konsentrasi yang sungguh-sungguh. Yang keenam, senang menjadi pemimpin. Yang ketujuh, punya kosakata yang maju. Yang kedelapan, perhatian terhadap detail. Yang kesembilan, sangat peduli orang lain dan lingkungannya. Yang kesepuluh, memahami sesuatu yang kompleks. Yang ke-11, membaca lebih awal. Yang ke-12, mampu mendisiplinkan diri dan hanya sedikit membutuhkan kontrol dari luar. 13, sangat menyukai hal-hal yang tekstur, urut, dan konsisten. Yang ke-14, mudah berpikir kreatif dan sering membuat ide. Yang ke-15, stabil secara emosi atau mampu mengendalikan diri. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang cara mengidentifikasi anak cerdas dan berbakat. Identifikasi anak cerdas dan berbakat pada dasarnya dapat dilakukan sedini mungkin. Yang pertama itu pada usia 1-2 tahun. Pada masa ini, keunggulan dan kelemahan intelektual anak akan tampak dengan mudah bila anak diberi rangsangan dengan tepat. Fungsinya untuk mengetahui kemungkinan adanya perkembangan intelektual yang cepat dan tidak terbatas pada bidang-bidang bakat yang tertentu atau yang khas, serta untuk mengetahui kemungkinan adanya kecacatan pada anak. Yang kedua itu pada usia 2-6 tahun. Identifikasi anak usia ini dapat dilakukan dengan mengajak anak bermain pada bidang yang disenanginya. Keberbakatan anak akan tampak dalam kemampuan menyelesaikan tugas-tugas dan berbagai persoalan tanpa mengalami kesulitan yang berarti, serta tidak banyak memerlukan bimbingan. Karena itu dalam usia dini, orang tua, guru, kelompok bermain, dan TK tempat menjadi pelaksanaan atau sumber informasi utama.
Yang ketiga, pada usia 6 tahun sampai seterusnya. Pada masa sekolah, informasi keperbakatan bisa diperoleh dari orang tua, terutama yang berkenan dengan bidang-bidang yang disenangi. Dari guru pada bidang prestasi, dan pada teman sebayanya pada bidang kepemimpinan, kreativitas, dan sosialisasinya. Dan identifikasi ini, penggunaan tes kecerdasan dan tes lain seperti minat, kreativitas, motivasi juga penting dilakukan. Dengan demikian, pada dasarnya ada dua pendekatan yang mengidentifikasi murid cerdas dan berbakat, yaitu dengan cara studi kasus dan melalui tes atau penggabungan keduanya. Identifikasi ini di sekolah dapat dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu yang tahap pertama itu tahap penjaringan, yang kedua itu tahap seleksi. Nah, pada tahap penjaringan itu, murid cerdas dan berbakat di sekolah dapat dilakukan dengan menganalisa data prestasi belajarnya, usia kronologis, nominasi oleh teman kelas, orang tua, dan guru. Digunakan acuan kronologis dengan asumsi bahwa murid cerdas dan berbakat memiliki usia lebih muda namun mampu bersaing dan memiliki usia mental yang lebih tinggi dibanding dengan teman-teman yang memiliki usia lebih tua. Penjaringan murid cerdas dan berbakat dimungkinkan pula dengan nominasi orang tua, guru, dan teman kelas yang dapat dilakukan dengan asumsi bahwa orang-orang terdekat dengan anak berbakat dan cerdas memiliki penilaian yang objektif dan intensif, hasil pengamatan yang relatif lama. Nah, pada tahap seleksi dapat dilakukan terhadap siswa yang telah lolos tahap penjaringan. Tahap seleksi disaring dengan menggunakan tes seperti Color Progressive Matrix yang disingkat dengan CPM. Sebagai contoh, siswa berbakat adalah siswa yang memiliki IQ di atas 120. Dalam mengidentifikasi peserta didik cerdas istimewa, menggunakan pendekatan multidimensional, artinya kriteria yang digunakan lebih dari satu, atau bukan sekedar inteligensi. Yang keempat, penyelenggaraan pendidikan bagi anak cerdas berbakat. Penyelenggaraan pendidikan bagi anak cerdas berbakat secara konvensional dapat dikelompokkan ke dalam beberapa model, antara lain yang pertama, akselerasi. Model akselerasi bisa dilakukan dalam berbagai bentuk, mulai dari memasuki SD pada usia dini, loncat kelas, atau mengikuti bidang studi tertentu di kelas tinggi. Yang kedua, pengayaan. Pengayaan merupakan model dengan memberikan tugas-tugas tambahan bagi siswa yang memiliki kemampuan unggul. Model ini dapat memenuhi harapan anak cerdas berbakat dengan tidak memisahkan mereka dari teman-teman yang biasa. Yang ketiga, kelas unggul. Model ketiga adalah pengelompokan berdasarkan kemampuan. Model ini dapat berupa kelas khusus di dalam sekolah. Model pengelompokan berdasarkan kemampuan dikhawatirkan akan menumbuhkan sikap eksklusif, elitisme, dan memiliki peranan yang berbeda dari yang lain. Nah, yang keempat, bimbingan konseling. Bagi anak-anak cerdas dan berbakat, bimbingan konseling merupakan sebuah kebutuhan. Memahami kekhasan siswa cerdas dan berbakat serta peranan konseling dalam menangani permasalahan yang timbul akibat kekhasan adalah sangat penting, di mana guru sebagai konselor bagi siswa berkemampuan unggul sangat penting peranannya. Nah, dari hasil pemaparan teman-teman saya tadi, dapat kita simpulkan bahwa anak cerdas berbakat adalah anak yang memiliki tingkat intelijensi yang tinggi serta memiliki tingkat kekreativitasan yang tinggi. Dengan segala kemampuan yang dimilikinya, memungkinkan bagi dirinya untuk berhasil dalam suatu pekerjaan atau karirnya. Anak cerdas berbakat pada umumnya memerlukan program khusus yang terencana, selain dari program umum yang dilakukan atau yang dilaksanakan di sekolah. Perbedaan program pendidikan antara anak cerdas berbakat dengan anak biasa lainnya memanglah sangat berbeda secara kualitatif. Perbedaan kualitatif ini mutlak perlu karena anak cerdas berbakat memiliki kebutuhan dan karakteristik serta permasalahan yang berbeda dengan anak biasa lainnya.
untuk mengidentifikasi siswa cerdas berbakat yaitu dengan cara penggunaan tes kecerdasan dan tes lainnya seperti tes minat, kreativitas, dan motivasi yang sangat diperlukan oleh anak cerdas berbakat. Dengan demikian, pada dasarnya ada dua pendekatan untuk mengidentifikasi murid atau siswa atau anak yang memiliki tingkat intelijensi yang tinggi tadi tersebut atau anak cerdas dan berbakat, yaitu dengan cara studi kasus, melalui tes, atau penggabungan keduanya. Penyelenggaraan pendidikan bagi anak cerdas berbakat secara konvensional dapat dikelompokkan ke dalam beberapa model, antara lain: yang pertama, akselerasi atau acceleration; yang kedua, pengayaan atau enrichment; yang ketiga, kelas